warahmatullahi wabarakatuh. Kamu apa gua? Ya, kamu bareng-bareng aja kan kita. Kayak apaan mau bareng-bareng kayak gini, coy. Ya udah, ulangi. Kamu. Ayo, 1, 2. Hek. Lo ngomong dong 1, 2, 3. Kamera itu tuh. Ini kan? Yang itu tuh. Oh, ini. tuh. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami berdua Di Asimetri Channel yang yang tidak jelas ini, yang ya gitu-gitulah. namanya juga simetri. Oke, tapi nanti di sini ada value-value yang bisa kita ambil sebagai sesuatu pelajaran yang kemudian sangat berharga di dalam hidup kita ini. Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Kita mau bahas hal-hal yang sebenarnya ini aja viral di masyarakat. Apa sekarang yang viral, Mas? Ini kemarin, ini kan sekarang kita masih di bulan Zulhijjah ya. Bulan haji dan juga bulan Idul Haji Kurban. Baitullah. Subhanallah. Berarti kita akan membahas tentang Ibadah haji. ibadah haji. Tapi gini, kemarin saya di scrolling di Instagram gitu, terus ada nemu satu, ini udah ada nih, ada nemu akun gitu, terus dia apa namanya memposting tenda salah seorang, bukan salah seorang sih, tenda negara gitu, kalau nggak salah Korea atau Jepang gitu, gimana ya? Iya. Jadi ini tadi saya udah nemu. Jadi saya ambilkan dari Twitter ya, karena Twitter netizennya cukup berisik di sana. Jadi saya ambil di sana. Nah, ini kita buka aja. Oke. Jadi ini yang kemarin akhirnya mengundang kericuhan di sosmed. Lagi-lagi pemerintah dalam hal ini Kemenak mendapatkan kritikan cukup tajam dari netizen. Karena ada yang bikin konten seperti ini, perbandingan biasa. Oke. Dia ngevideo jamaah yang di dalam tenda hajinya punya Jepang dan Korea. Di mana di situ mereka punya sofa, duduk selonjoran, bisa makan ya macam-macam lah. Terus bisa dapat es krim juga katanya. Dibilangnya tenda rasa glamping. Luar biasa. Nah, masalahnya ketika si orang ini ngupload video ini, di video keduanya dia ngupload video tentang jamaah haji Indonesia yang protes ke penyelenggara, yaitu Kemenak. Disebutnya jemaah haji kita di sana diperlakukan tidak secara manusiawi. Jadi tidurnya dempet-dempetan, bahkan katanya akhwat sama ikhwannya tidur dalam satu ruangan yang sama. Karena itu kan tenda besar ya. Terus bahkan ada yang saking nggak dapat tempat buat tidur, tidurnya di selasar, di lorong-lorong gitu. Nah, gimana tanggapannya Pak Zul? Oh gitu, minta tanggapan saya. Ya sudah gimana? Ya oke. Kalau menurut saya sih begini ya. Pertama, ini kita harus berpikiran jernih dulu ya. Maksud saya letakkan pemikiran kita pada pada yang fair lah gitu. Maksud saya jangan kemudian begitu kita melihat videonya langsung ikut-ikutan menghujat atau apapun itu tanpa kemudian kita berpikir secara baik. Artinya kita lihat dulu sih kenapa bisa begini dan yang lain. Yang pertama, mungkin ya kalau dari saya ini kan dari tenda dari negara Korea dan Jepang ya. Betul. Oke. Yang pertama yang harus kita lihat adalah jumlah kuota. Berapa perbandingan jumlah kuota jamaah haji yang diberikan kepada Indonesia, yang dikelola oleh Indonesia dengan negara Jepang dan Korea. Kalau tidak salah, Indonesia mendapatkan kuota 240.000 kuota jamaah haji. 241.000. Itu dari segi kuota ya. Kemudian Jepang atau Korea tahun 2019 ya, saya mengacu pada itu, artinya berarti 4 tahun yang lalu ya. Itu hanya 250 atau 247 orang jamaah haji. Maksudnya berarti berapa persennya tuh? Kan gitu. Taruhlah sekarang 2024 kita ambil misalnya mereka mendapatkan kuota 600 atau mungkin 1000. Taruhlah 1000 ya. Taruhlah 1000. Ngurusin orang 1000 dengan 241.000 itu kebayang. Beda. Satu. Yang kedua, jumlah petugas. Indonesia dengan 241.000 jamaah punya petugas kalau tidak salah sekitar 470-an petugas yang ngurusin. Saya tidak tahu ya, tapi ini bisa kita cek di beberapa website. Sekitar itu, saya nggak tahu itu apakah lebih atau tidak. Tapi Anda bayangkan ngurusin sekian ribu jamaah ya,
yang dengan berbagai rentang usia dan juga rata-rata jamaah haji kita mungkin ada yang pernah umroh, tetapi umroh itu kan beda dengan haji. Haji ini lebih berat ya, karena memang kalau kita lihat misalnya di Arafah itu kan di Mina ya, misalnya berjalan sekian puluh kilo mereka harus berjalan dan yang lainnya. Terus kemudian ini kan persoalan tenda ya, tenda di Arafah di Mina itu. Kalau kita lihat tadi yang Jepang, Korea bagus, ada sofanya, jaraknya dan segala macamnya. Kalau dalam pikiran saya ya, ini tanpa kita harus membela yang siapapun, mau Kemenak mau apapun, tapi janganlah membandingkan sesuatu yang sebenarnya nggak apple to apple kalau menurut saya. Anda satu negara, walaupun itu bukan negara dengan populasi muslim besar ya, kan populasinya dibanding Indonesia juga jauh. Tapi Anda disuruh ngurusin orang 1.000 dengan 241.000, tentu itu nggak bisa dijadikan satu ukuran dong. Bahwa mungkin terjadi banyak kekurangan, desakan dan yang lainnya, ya saya pikir itu juga memang harus dikoordinasikan. Seberapa kita dapat tempat, seberapa kita dapat fasilitas dengan kita membayar sekian. Karena begini Mas, ada juga yang saya dengar begini, wah bayarnya mahal, ngantrinya lama. Ya, bayarnya mahal sebenarnya yang menurut orang bayarnya 100-an enggak juga kan ada subsidi dari pemerintah dan yang lainnya. Nah, saya pikir video-video seperti ini, ayolah, tolong jangan langsung kemudian kita upload, kemudian kita sebagai orang yang dalam hal ini ya, perlu juga untuk melihat dan bertanya sebenarnya kondisi yang sebetulnya seperti apa gitu. Sehingga kita jadi enak nih gitu ngomongnya. Karena ini kan juga merusak citra pemerintah juga. Pemerintah udah melakukan banyak hal, tapi ya karena nila setitik rusak susu sebelaga sebanyak-banyak. Iya, itu dia makanya kan, ayolah. Jadi ya yang fair lah, yang apple to apple gitu. Misalnya Indonesia Anda bandingkan dengan negara mana yang juga kuotanya yang banyak seperti Indonesia. Gimana tuh kalau yang itu? Kan enggak gitu. Tapi pertanyaan juga ini Mas Bud. Jadi saya lihat itu komentarnya begini, itu Korea Jepang bagus karena mereka yang pegang swasta, ada vendornya. Nah, ini apakah mungkin jangan-jangan nanti misalnya pemerintah kerja sama vendor nih, jadi kan petugasnya itu cuma 100-an kan, yang dihadapin ratusan ribu orang. Mungkin nggak sih misalnya Kemenak karena udah tahu masalahnya kekurangan personil misalnya, jadi ya udah nge-hire vendor bisa dari Indonesia, bisa dari Arab Saudi sendiri kan, untuk nanti membantu di sana. Gimana itu? Saya kira itu bagus ya, tapi sebenarnya juga bukan solusi yang bagus. Gimana ngomongnya bagus tapi bukan solusi. Tapi maksudnya begini, di Indonesia itu kan juga ada yang juga diserahkan ke pihak kedua, pihak ketiga. Pihak ketiga itu, jadi Indonesia itu ada namanya Haji Plus, Mas. Oke, ONA Plus. ONA Plus. Itu biasanya travel tuh yang memberangkatkan. Tapi tentu dengan harga yang juga berbeda. Range-nya berbeda. Makanya dia dapat fasilitas mungkin seperti hotel dan yang lain, penginapan, semua berbeda di situ. Karena dia membayar lebih mahal dan juga mungkin daftar tunggunya tidak sepanjang ini. Nah, kalau seluruh jamaah 241.000 diserahkan ke vendor, ya saya pikir itu juga bukan solusi yang baik gitu. Ngapain terus kemudian ngurusin ngapain terus kemudian Kemenak kan, ini kan negara ke negara kan, kayak negara Arab Saudi dengan Indonesia kan. Jadi negara Arab Saudi tempat tujuannya artinya ya tempat kayak tempat ibadah hajinya yang mempunyai kuota dan yang lainnya, mereka yang tahu bahwa kalau saya memberikan kuota kalian sekian, kalian mampu nggak dan segala macamnya kan gitu. Kemudian diberikanlah kuota itu ke Indonesia terus kemudian menyebarkan ke seluruh provinsi, baru kemudian itu diberangkatkan, dan itu saya kira ya luar biasa. Saya yakin banyaklah mungkin yang membantu Kemenak. Tapi dalam hal ini memang kalau kita lihat ya ada laporan dari tim WAS DPR kan juga ada biasanya. Kemarin Caimin ke sana. Setiap tahun kan biasanya ada tuh tim WAS yang melakukan pengawasan. Ini udah cocok apa belum? Ini kekecilan segala macamnya, dan itu setiap tahun lah Mas. Setiap tahun gitu. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mau berpikiran positif berarti akan selalu ada perbaikan-perbaikan. Bahwa mungkin ada beberapa hal ya namanya ngurusin orang sekian ribu. Tapi masalahnya kemarin Caimin itu akhirnya malah menyetujui video yang viral ini bahwa iya di sana itu katanya kurang dan segala macamnya Caimin. Nah,
apa ada solusinya gitu? Bahkan Caimin yang kesana aja Ya. bagi dari tim pengawasan bilang itu kurang. Gimana? Apakah harus SDM-nya ditambah kah atau apa harus ngapain gitu? Nah, kalau menurut saya memang kalau menurut saya ya, ini menurut saya nih yang saya ya apa namanya hanya sekedar pemerhati lah gitu ya. Gimana? Perlu dibentuk Kementerian Haji kayaknya. Kementerian Haji ya? Iya. Jadi bisa nih keluar dari Kemenak. Iya, jadi yang ngurusin haji aja. Kan ada juga tuh sempat ada kabar gimana kalau bentuk Kementerian Pesantren atau apa gitu ya, kalau nggak salah ya. Oh dulu mau pendidikan ini pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan. Jadi dari kalau Kemendikbud kan fokus di pendidikan nasional biasa. Ya. Nah, yang satunya ini untuk keagamaan. Kalau menurut saya itu perlu juga kayaknya dibentuk Kementerian Haji. Perlu. Jadi emang ngurusin hajinya sendiri karena kan itu ya luar biasa ya walaupun setahun sekali. Tapi kan yang setiap harinya ada tuh. Oh, ada ya di sana ya. Ya umroh kan. Oh, dia sekalian haji dan umroh gitu Iya ya. dong. Oke. Jadi Kementerian Haji dan Umroh ini biar ini aja nih yang ngurusin. Jadi sehingga apa namanya nanti kerjasamanya dengan Arab Saudi, terus kemudian apa itu bisa lebih Bagus sih ya. lebih tertata mungkin ya. Kalau menurut saya itu Kementerian Haji saya kira perlu untuk dipikirkan ya. Perlu dipikirkan bersama apakah kita perlu untuk membentuk ini atau tidak. Saya kira nggak masalah sih kalau Karena memang waktu itu DPR sempat ngomong sama Kemenak, kayaknya perlu dibikin kementerian khusus buat itu untuk haji satu, terus yang kedua untuk pendidikan keagamaan. Jadi bukan cuma Islam nanti yang pendidikan keagamaan yang bisa nanti untuk pendidikan misalnya agama Kristen atau yang lain-lain nanti. Tapi mereka khusus untuk pendidikannya di situ. Karena ada yang setara kan Kemendikbud. Haji nanti bisa sendiri. Nah, cuman kemarin jadinya kan persoalannya jadi nambah kementerian kan nambah anggaran. Cuman kan kita tahu kita mau ini ya ada presiden baru, akan ada kabinet baru dan isunya juga pemerintahan yang baru mau membuat kementerian baru juga. Nambah nih. Iya, apakah ada kemungkinan nanti ini jadi masuk di situ, goal di situ? Kira-kira saya bisa jadi staf sus atau jadi apa? Itu yang mau kita bahas sekarang. Itu kita berandai-andai ya, kita berandai-andai. Jadi kalau menurut saya memang ya apa namanya terlepas ini mau ditambah atau enggak kementeriannya. Ya yang jelas dari haji ini kita belajar banyak hal sebetulnya, Mas. Yang pertama adalah marilah kita sebelum mengupload sesuatu, mari kita pikirkan dulu dampaknya. Yang kedua, sebelum kita mengupload sesuatu ini kita bandingkan dulu. Kalau saya mengupload, ini kan tentang haji, tentang jumlah kuota dan yang lainnya. Ayo lihat juga yang lainnya gitu loh maksud saya. Kalau Anda membandingkan sesuatu yang enak dengan yang enggak enak pikirkan dulu kenapa ini bisa terjadi seperti ini dan yang lainnya gitu. Bagaimana sistemnya dan yang lainnya. Itu kan baru kemudian Anda upload terus kemudian ya gimana ya? Karena ini haji, ritualitas keagamaan, terus kemudian dibumbui dengan Masya Allah, ini haji Korea rasa glamping. Ini kan jadi gimana ya? Jadi masyarakat akan cepat sekali terbawa bahwa ya pemerintah nggak jelas, nggak beres dan segala macamnya seperti itu. Jadi netizen terutama, terus kemudian media sosial ya yang memegang ini ya jangan begitu, hati-hati baru upload, terus kemudian ya manfaatnya apa dan segala macamnya. Mengkritik saya kira boleh. Semua orang berhak mengkritik begitu. Tapi bandingkan yang Anda kritik ini dengan yang mau dikritik kan gitu kan. Lihat dulu perbandingannya. Kalau kayak gini menurut saya nih nggak apple to apple kalau menurut saya. Karena sebenarnya juga masalah ini nggak terjadi cuma di Indonesia. Mesir bahkan dia sampai menggugat beberapa travel hajinya di sana karena beberapa jamaah haji dari Mesir meninggal. Bahkan di Tunisia Kementerian Agama sampai dipecat gara-gara ada masalah. Jadi sebenarnya masalah ini bukan cuma Indonesia, tapi banyak juga negara lain. Ya, artinya berarti kita bisa melihat dari situ dong. Mesir itu kan tentu kuotanya juga banyak karena kan negara Muslim. Tunis juga begitu. Kenapa bisa kan tadi seperti yang Mas Indra bilang? Itu kan di pihak ketiga kan di Mesir itu ketiga, betul oleh Mesir sampai kan digugat itu kemarin. Bermasalah juga. Betul. Artinya nggak menyelesaikan masalah juga. Ya, jadi ya mari kita lihat mana yang positifnya gitu. Tapi intinya sih kalau saya lagi-lagi ya sekali lagi buat teman-teman itu sebelum Anda mengupload sesuatu Anda pikirkan betul. Jangan hanya cuma viralnya doang, nambah subscribe apa segala macam karena ya itu juga harus kita pertanggungjawabkan gitu. Jadi jangan sampai ini merusak citra negara, tapi juga kita kan sebenarnya dia kan saya oke lah, mungkin dia ingin menyuarakan
suara bahwa ini loh kalau kalian kelola dengan baik ini. Tapi ya Iya. menurut saya tetap itu nggak ini juga gitu. Beda. Tapi ya beda. Terlalu jauh. Beda terlalu jauh kalau menurut saya, nggak apple to apple. Terakhir Mas Bud, Oke. jadi soal urgensi tadi ada penambahan kabinet tadi. Oke. Itu kan orang-orang bermasalah kan katanya nanti misalnya kabinet baru itu hanya untuk menampung orang-orang dari gerbongnya si pemenang Pilpres kan. Iya. Tapi kan sebenarnya dari kejadian haji ini kita bisa lihat bahwa ada kebutuhan memang sebenarnya Iya. untuk nambah itu. Jadi kan ya kalau dibilang untuk mengakomodasi gerbongnya ya nggak gitu juga karena ada kebutuhan kan sebetulnya kan. Ya, ada kebutuhan, ada yang harus segera ditambal, ada juga harus yang dibuang kalau menurut saya. Oh, ada yang dibuang juga? Ya haruslah. Oh, gitu. Kalau misalnya kita mau menambah sesuatu, kan kita tinggal lihat nih semua kementerian ini mana kira-kira yang memang kita betul-betul butuhkan, atau sebenarnya ini hanya ya ada nggak ada sebenarnya nggak terlalu efektivitasnya menurut saya ya. Kalau memang tidak terlalu diperlukan ya tinggal ganti aja dengan yang misalnya kayak gini. Kementerian Haji masuk ya, nanti misalnya kira-kira apa nih kementerian mana yang wah ini kok kayaknya ya artinya begini, bisa dilebur kemana misalnya seperti itu kalau menurut saya. Jadi kayak gitu aja, jadi lebih enak gitu. Ya tapi saya nggak tahu ya karena saya bukan presidennya, saya juga bukan tim percepatannya, saya juga bukan yang lain saja, kita hanya cuma di asimetri. Tapi kalau saya sih Bismillah stafsus. Oke, mungkin itu aja ya Mas Indra ya obrolan kita tentang haji ini, karena ya ini ritualitas yang sangat sakral sekali, religiositas keagamaan yang saya kira kita juga nggak bisa menghukumi sesuatu langsung. Kita berbagi begitu bersama-sama. aja. Iyalah, ayolah kita benerin dan kita perbaiki bersama-sama di mana, tapi juga dengan cara bil hikmah gitu, dengan cara yang baik. Betul sekali. Kan begitu kan? Iya nggak? Harusnya begitu, Mas. Oke. Ya, gimana Mas? Cukup. Sekian. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan sampai video ini selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke. Sekian dari kita.